Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sabun sampurasun. Mugia rahayu sagun dumadi. Damai seluruh alam. Jagat alit jagat raya. Kurang satu. Jagat alit jagat ageng jagat raya. Kurang pas kalau belum ditambah jagat maya. WK. Oke teman-teman. Sadulur-sedulur baraya sadayana konco-konco bude pade mamang bibi sadayana ambah nini yang kakung yang putri semuanya, mohon maaf jika ada salah silap atau salah kata pangampuro. Ada panyuhun ke dihapunten isi ayat yang kotor tentu tidak sepenuhnya kotor, yang bersih pun belum tentu sepenuhnya bersih. Di balik sesuatu yang kotor pasti masih ada setitik yang bersih. Di balik yang bersih pasti masih ada setitik yang kotor. Lanjut ke topik yang akan kita bahas mengenai Ugal Wangsit Siliwangi, tentang budak angon. Dalam serat Ugal Wangsit Siliwangi terdapat gambaran mengenai budak angon yang berbunyi seperti ini. Buta-buta laju nyarusup, nugarelut jadi kareung, sararieun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju nareangan budak angon, nu saungna dibirit leuwih, nu pantona batu setangtung, nu dihateupan ku handeuleum, ditihangan ku hanjuang. Artinya orang yang buta mata hatinya kemudian hadir dan ikut campur, yang berkelahi pada kawati, nugarelut jadi kareung kawati, pada takut dituduh menyebabkan hilangnya negara. Sarieun ditempuhkeun leungitna negara. Laju nareangan budak angon. Kemudian pada mencari budak angon, nu saungna dibirit leuwih, yang rumahnya di pinggir sungai, yang pintunya batu setangtung, nu pantona batu setangtung, di atap handeuleum. Atapnya handeuleum ya, tiangnya hanjuang. Lanjut ya, kita lanjut ke serat bahasa Sundanya. Ari ngangona naon, lain kebo, lain embe, lain meong, lain banteng, tapi nak kalakai jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu kapanggih, sebagian disumputkeun, sebab acan wayah ngalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana, baris loba nu kabuka jeung rareang menta dilakonkeun. Artinya budak angon ini apa yang digembalakan?
bukan embek, bukan kerbau, bukan kucing, bukan banteng, bukan macan juga, tapi daun kering dan kayu, batang-batang kayu yang bersangkutan dengan dirinya terus mencari, terus mencari, terus mencari, terus mencari. Dikumpulin nih, udah nemu. Sudah nemu dikumpulin. Sebagian disembunyikan. Sebab belum waktunya diceritain, dibuka. Belum waktunya karena dia juga belum menjalankan. Seperti itu. Belum waktunya untuk sesinya ya begitu. Nanti jika sudah waktu dan masanya akan banyak yang terbuka. Nah, dan pada ingin dilakonkan. Seperti itu. Izin kopi dulu. Nikmat. Lalu di kalimat berikutnya, ngareangan budak tumbal, tapi sejana dek marenta tumbal, tapi budak angon geus eueuh, enggeus narindak bebarengan jeung budak anu janggotan, geus mariang pindah ngababakan, parindah ka lebak cawe. Artinya lagi pada cari nih, budak angon dicari gitu, cari budak tumbal tuh. Tapi maksudnya tuh mau minta tumbal ya. Tapi budak angon itu sudah gak ada. Dia sudah bergerak dengan budak yang berjangkit. Udah pergi, udah pindah, bikin cerita baru lah, bikin kisah baru atau membuka babak baru seperti itu ya. Pindah ke lebak cawe. Mengenai budak angon ini dalam serat Ugawang Siliwangi itu sudah banyak banget. Terus loba pisan anu ngajelaskeun. Loba versina. Seueur versina, seueur. Da urang mah, da abi mah saukur ngaji ya. Saukur ngaji. Si penting urang hayang boga kahayang, masih kene boga kahayang ngajinya. Ngaji perkawis tentang ya wangsit. Naon maksudnya? Anu pasti pan teu kitu. Teu aslina maknana lain kitu. Ieu pan loba istilah, loba maknana, loba siloka, ieu mah pan siloka. Perumpamaan. Karena beliau ini adalah Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa, Sri Baduga Jaya Dewata, Ngayang Prabu Siliwangi. Beliau orang yang punya jiwa seni yang sangat tinggi. Beliau selain menulis, selain beliau itu menangkap penglihatan, menangkap segala sesuatu itu menggunakan batinnya, selain menggunakan panca inderanya, dia menggunakan batinnya, menggunakan rasanya, mengolah jiwanya. Dan ketika dicorehkan ke dalam serat
itu menjadi nilai sastra. Karena apa yang dituliskan itu tidak seperti yang dituliskan, memiliki makna-makna yang tersembunyi di dalamnya. Mengenai budak Angon, apakah budak Angon ini tentang diri seseorang, tentang satu orang, tentang dua orang, ataukah dalam Bukawan Siliwangi mengenai budak Angon ini adalah menceritakan tentang sosok, tentang tokoh di masa mendatang? Atau ini adalah teguran kepada jiwa setiap insan yang di Angon bukan embe, bukan kerbau, bukan juga banteng, bukan juga keong. Kalau yang di Angon itu bukan hewan, lalu apa yang di Angon? Daun, tatangkalan. Daun ini memiliki makna, dan tatangkalan itu adalah memiliki makna. Menurut saya, tidak nyuhunkeun dia pun. Mohon maaf. Saya hanya mencoba mengkaji dari apa yang beliau tulis dalam wangsitnya. Jika ada perbedaan versi, itu sah-sah saja. Silakan semua boleh dan mempunyai hak untuk menerjemahkan, untuk mengartikan. Ya, karena memang tugas kita mengkaji apa yang harus kita kaji. Mengkaji pesan, ada makna di balik makna. Ada rahasia yang tersembunyi di balik satu kalimat. Yang di Angonnya bukan hewaniah sifatnya. Yang di Angon adalah daunan dan tatangkalan. Apa maksud dari daun dan tatangkalan tersebut? Naonnya? Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda kaji kembali, perhatikan kalimat. Masing-masing setiap diri berhak dan sah untuk mengkaji tentang wangsit. Namun sebaiknya bersihkanlah diri kita dulu, jiwa kita dulu, bersihkan. Dalam arti kita membersihkan, melepaskan sesuatu tujuan atau niat-niat tertentu dalam mengkaji suatu ilmu atau suatu pelajaran, agar pelajaran tersebut meresap dan masuk ke dalam diri kita. Semoga Tuhan memberikan pencerahan, semoga Tuhan memberikan petunjuk. Daun dan tangkalan. Menurut saya, menurut olah batin diri saya, jiwa saya, dedaunan ini bagaikan buana, seperti buana terhampar seperti padang yang luas. Dia mengangon. Mengangon itu artinya dia mencari apa yang dia temui di dalam jagat kehidupan ini. Budak Angon ini mengkaji setiap apa yang dia temui dalam perjalanan hidupnya. Perlambangan daun itulah sebagai alas, yaitu jagat. Dan tatangkalan ini seperti sesuatu yang dia temukan
dia kumpulkan. Apa yang sudah dia temukan, dia kumpulkan. Satu persatu, batang per batang. Batang ilmu, batang pencerahan, batang pengetahuan. Seperti batang rokok, sebuah rokok. Ini sesuatu yang menggambarkan tentang bukan seseorang, bukan tentang sosok seseorang. Tidak mungkin seorang Sri Baduga Maharaja, Raden Pemanarasa, Raden Jaya Dewata, Prabu Siliwangi yang berhasil mewarisi tahta Dewa Niskala dan Prabu Susutunggal. Hanya berbicara terus terang seperti itu tanpa memberikan satu isyarat. Ini adalah sindiran terhadap diri kita, sindiran terhadap manusia-manusia dan setiap diri, termasuk mungkin dirinya pun sendiri sebagai orang yang menuliskan wangsit tersebut. Bagaimana ketika sosok diri seseorang itu diangon, diri kita mengangon diri kita sendiri. Jika kita mengangon diri kita sendiri itu penuh dengan keikhlasan. Jika kita mengangon diri kita sendiri, jiwa kita sendiri itu penuh dengan ketulusan. Ketika jiwa kita bangkit, bergerak tanpa disuruh. Ketika jiwa kita bangkit menggelora, berjalan tanpa disuruh, ikhlas. Ketika jiwa kita bangkit gugah, tidak disuruh siapapun. Ketika jiwa kita bangun gugah untuk berjalan, tidak disuruh siapapun, maka itu hanya keikhlasan, ikhlas, tulus dari diri kita untuk kita sendiri. Budak aman ini adalah sifat seluruh manusia, yang dimana hanya manusia itulah yang bisa menundukkan pasipatan yang ada dalam diri. Hanya manusia yang memiliki dirinya lah, yang memiliki warangkanya, itulah adalah yang hak. Seperti diriku, selain Tuhanku, Tuhan memberikan aku, kalian semua hak atas apa? Atas diri, memberikan akses atas diri, diberikan jiwa. Budak angon adalah diri kita sendiri, diri setiap manusia. Lain embe anu diangona, lain banteng anu diangona, lain kerbau, lain sapi, lain daun sebagai jagat maya, sebagai jagat alam semesta ini. Yang ada di langit maupun yang di bumi, sebagai alas, sebagai hamparan, bentuk hamparan yang luas tanpa batas. Dan batang-batang itulah batang-batang ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ketika kita masih kecil, kita belajar untuk ini, untuk itu seperti halnya cilokanya adalah batang itu.
kita belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berlari, kita belajar untuk mengeksekusi sesuatu, belajar untuk memahami sesuatu, belajar untuk mengendarai sesuatu. Itu dikumpulkan. Kebisaan-kebisaan, kemampuan-kemampuan perlahan dikumpulkan. Bertambahnya pemahaman-pemahaman, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pencerahan yang didapatkan. Itu ibarat batang kehidupan yang dimana menjadi bekal dalam hidup kita, dalam menapaki kehidupan ini, menjadi bekal kita dalam menjalani hidup. Bagaimana nasibnya jika tidak ada manusia yang mau mengkaji dirinya? Bagaimana nasibnya manusia saat ini jika tidak ada yang mau mengkaji, menemukan penemuan yang sampai hari ini nepi ka ayeuna mangpaat aya nu neang ilmu anu jieun lampu, aya anu ngaji tentang listrik, ada yang mengkaji tentang fisika, tentang geologi, tentang geografi, tentang sains dan teknologi. Karena apa? Tuhan tuh sudah memberikan jagat. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran berfirman, nasib suatu kaum itu sendirilah yang bisa merubahnya. Dikasih nikel, dikasih tembaga, dikasih pepohonan, dikasih tumbuhan, diberikan sesajian oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai bentuk simbol kasih sayangnya, diberikan berbagai macam pepohonan yang bisa berbuah, diberikan tumbuhan yang bisa dijadikan sayuran, berbagai macam pepohonan yang bisa dijadikan bahan untuk pembangunan rumah. Itu sesaji yang diberikan Tuhan oleh Tuhan kepada kita. Dari mana kopi ini asalnya? Tidak tiba-tiba itu muncul aja. Kopi itu asalnya dari biji. Sebelum biji menjadi pohon dulu, pohon itu tumbuh dari mana? Dari tanah. Siapa yang menghidupi? Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menjaga? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman tuh di Nusantara. Ya. Di bumi Nusantara ini, tongkat kayu dan batu jadi tanaman dalam proses hitungan kurun waktu tertentu. Besi dibiarkan dilebati oleh tumbuhan, kayu dibiarkan menjadi pepohonan baru, menjadi tatangkalan baru. Itu sesaji yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa sebagai bentuk wujud syukurnya leluhur kita zaman dulu mengekspresikan dirinya dengan simbol mengingat pepeling. Dari mana kopi ini berasal? Dari mana teh ini berasal? Dari mana kue-kue ini berasal? Dari mana tepung itu? Dari mana gula itu? Itu simbol saja untuk pengingat. Ketika saya meminum kopi, saya harus ingat kopi ini ada yang memproduksi. Datangnya dari warung. Saya beli di warung. Warung dari mana? Dari pasar. Pasar dari mana? Dari distributor. Distributor dari mana? Dari pabrik. Di pabrik itu ada yang mengolah. Sebelum diolah jadi apa? Biji. Sebelum di biji, di tanaman, di pohonan. Sebelum dia tumbuh, pohon dulu. Sebelum pohon tumbuh,
Gunakan rasa kalian. Gunakan rasa dalam setiap mengkaji kehidupan ini. Ulah asa pang aingna, ulah asa pang maungna. Anu inya kudu dienyakeun. Biar letik oge budak letik lamun ngomongna bener, kudu dibeneran. Budak letik lamun ngomongna leres, kudu dienyakeun. Anu lain kudu dilainkeun. Angon diri sia sorangan. Angon diri mana sorangan. Angon diri aranjen sorangan. Eling. Gerak eling. Mulih ke asal. Kembali ke jati diri kalian. Bangkit. Bangkit dari jiwa-jiwa yang tidur. Dan jiwa-jiwa yang tidur bangkit. Buka. Gigi. Gagah. Udah angon. Dirimu sendiri. Bukan orang lain. Ada panjunkan dia punten. Saya kelepatan. Pun. Tapun. Sampurasun. Mugi rahayu. Saat kudu mati. Damai.